Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang materi kami, di sini anggota kelompok kami yaitu Dapa Prayogo, Erwandi, Pani Ahmad dan Irwan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian, perencanaan dan pengendalian proyek. Perencanaan adalah proses meletakkan dasar, tujuan dan sasaran termasuk mempersiapkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan adalah tulang punggung keseluruhan proyek dan didasarkan atas sasaran yang jelas. Dengan perencanaan yang tepat, sumber daya yang memadai dapat disediakan pada saat yang tepat. Dan selanjutnya itu tujuan perencanaan dan pengendalian proyek. Yang pertama, perencanaan proyek. Tujuan perencanaan proyek adalah untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditetapkan dengan batasan biaya, mutu, dan waktu serta terjaminnya faktor keselamatan. Dan selanjutnya pengendalian proyek. Nah, di sini terdapat 8 poin. Yang pertama itu mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, penyediaan dana. Yang keempat, sebagai alat dalam pelaksanaan. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Yang keenam, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Yang ketujuh, pengendalian waktu penyelesaian. Yang terakhir itu penyediaan tenaga kerja, alat dan material. Baiklah, saya Dava Prayogo akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Saya melanjutkan poin tentang unsur-unsur perencanaan dan pengendalian proyek serta proses pengendalian proyek. Unsur-unsur perencanaan dan pengendalian proyek yaitu dalam perencanaan proyek ada 4. Yang pertama, sasaran. Sasaran merupakan target di mana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Di samping sasaran proyek secara keseluruhan, sasaran dari masing-masing tugas sebaiknya perlu direncanakan sehingga memudahkan dalam pengendalian proyek. Kemudian yang kedua, yaitu organisasi. Organisasi merupakan kumpulan di mana para anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Organisasi diharapkan efisien dan memiliki pembagian tugas serta wewenang yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu jadwal. Perencanaan proyek perlu dijabarkan dalam bentuk jadwal dengan langkah-langkah kegiatan yang sistematis untuk mencapai sasaran. Kemudian yang keempat yaitu anggaran. Anggaran merupakan perencanaan penggunaan dana untuk melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Manajer harus mempunyai kemampuan untuk menjaga agar perkembangan proyek pada batas-batas anggaran yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dalam pengendalian proyek yaitu pengendalian lingkup, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga pengendalian jadwal, kemudian yang keempat pengendalian mutu. Pengendalian lingkup harus diawasi. Bila terjadi perubahan lingkup yang tidak dapat dihindari, maka pengendalian perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Pengendalian biaya berpusat pada faktor kuantitas dan harga satuan komponen biaya. Demikian pula mengenai pemilihan waktu suatu ikatan pembelian, karena faktor-faktor tersebut sering menjadi sumber terjadinya variasi biaya. Pengendalian jadwal terpusat pada faktor-faktor seperti jadwal induk, material, peralatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian pengendalian mutu
meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan apakah proses dan hasil kerja tertentu proyek tersebut memenuhi standar mutu yang bersangkutan, serta pengidentifikasian cara untuk mencegah terjadinya hasil yang tidak memuaskan. Lanjut, proses pengendalian proyek. Menurut Soeharto, proses pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi 5 langkah, yaitu penentuan sasaran proyek yang dihasilkan dari suatu perencanaan dasar dan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Kemudian langkah yang kedua yaitu penentuan standar dan kriteria sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisa hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan dan pelaporan pada kurun waktu tertentu yang perlu diadakan untuk menyusun program implementasi, pengukuran hasil kerja, pencatatan pemakaian sumber daya, serta memeriksa kualitas. Kemudian yang keempat yaitu pengkajian dan analisis hasil pekerjaan yang diperoleh serta membandingkan dengan kriteria dan standar yang ditentukan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tindakan pembetulan yang dapat berupa relokasi sumber daya, menyusun jadwal alternatif, dan mengubah metode, cara, atau prosedur kerja dan peralatan yang digunakan. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pengendalian proyek, yaitu faktor pendorong. Poinnya yang pertama, ketetapan waktu. Yang kedua, akses antar tingkat. Ketiga, perbandingan data terhadap informasi. Keempat, data dan informasi. Kelima, objektivitas data. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, kesulitan komunikasi dan koordinasi yang berhubungan dengan struktur organisasi proyek. Yang kedua, kurang ahlinya pengawas proyek menyebabkan proyek menjadi kurang efektif dan akurat. Yang ketiga, penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal. Sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.